Sebaiknya kalian kalau membeli ini ya, membeli trigger ini, bawalah kamera dan flash kalian. Hold on, girl, now wait just a minute. I've got something to say. You should hear it. Oh, I'm happy to make time for your feelings. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Acekrek. Di video kali ini gue akan membahas tentang tips untuk memilih trigger agar kalian hati-hati dalam memilih trigger ini, karena ini adalah salah satu juga alat fotografi yang sangat krusial juga fungsinya pada saat kalian melakukan sesi foto. Trigger ini adalah satu alat fotografi yang berfungsi menghubungkan antara kamera dengan flash. Kali ini gue akan infokan tips untuk memilih trigger. Untuk yang pertama, trigger itu harus sesuaikan dengan kamera kalian. Kalau tidak sesuai dengan kamera kalian, ini tidak akan berfungsi. Sesuaikan dengan brand kamera kalian atau merek kamera kalian. Misalnya kalian punya kamera Canon, maka trigger ini juga diperuntukkan harus untuk Canon. Kalau misalnya kalian punya trigger Canon tapi kalian pakai untuk Nikon, itu tidak akan berfungsi. Makanya ini yang gue bilang harus hati-hati ya dalam membeli atau memilih trigger. Yang kedua, pilihlah trigger yang otomatis atau bisa auto ya, otomatis. Di sini maksud gue bisa otomatis adalah bisa TTL. Artinya ketika kamera menggunakan mode TTL, maka trigger itu akan sinkronis dengan kamera sehingga flash tidak perlu lagi kita atur secara manual untuk kekuatan flashnya. Jadi sebaiknya kalian pilih yang bisa TTL. Tapi ini juga tergantung dari kalian juga. Kalau kalian senang dengan secara manual, ya mungkin tidak perlu kalian beli yang TTL. Tapi kadang-kadang TTL ini juga diperlukan pada saat kita dalam memotret itu dengan keadaan yang sangat sulit ya, maksudnya dengan waktu yang singkat, jadi bisa mempersingkat waktu. Kemudian pilihlah trigger dengan channel yang banyak, karena dengan channel banyak, grup banyak, itu kita bisa memakai flash juga banyak. Jadi misalnya kalian punya seperti yang gue punya ini, gue punya 3 ya, 4 dengan yang speedlight yang kecil. Kalau gue pakai cuma channelnya itu hanya 1 atau 3, berarti kan kurang. Nah itu tidak akan terpenuhi flashnya, jadi hanya bisa 3. Tapi memang bisa diakalin ya. Misalnya kalian punya trig dengan 3 channel, kalian bisa padukan 2 flash dalam 1 channel. Dan yang lainnya mungkin satu channel, berarti kalian dapat 4 dengan trigger yang 3 channel. Akan tetapi kekuatan flash yang digabungkan itu akan sama. Nggak bisa misalnya salah satunya lebih kecil, yang satunya lebih besar kekuatannya. Itu nggak bisa diadjust seperti itu. Tapi kalau kalian punya channel beda, itu bisa diadjust. Channel 1 misalnya kalian pergunakan untuk main light, channel 2 untuk rim light. Nah biasanya main light dengan rim light kan cahayanya beda, kekuatannya beda. Nah kalian bisa masing-masing channel diatur sehingga sesuai dengan keinginan kalian.
Itu kenapa gue bilang sebaiknya kalian beli trigger yang banyak channelnya. Kalau trigger cuma hanya satu channel atau manual, ya kalian hanya bisa memicu flashnya aja. Kalau yang manual nggak bisa kalian ngadjust kekuatan dari power flashnya. Kalian bisa mengatur tapi langsung di flashnya, tidak bisa di triggernya gitu. Di sini gue punya contoh trigger dengan banyak channel. Yang satu adalah X1 Pro, yang satu adalah X Pro, dan yang satu lagi X1T. Nah ini bisa TTL ya, ini juga bisa. Ini gue punya khusus untuk Canon, karena kamera gue Canon. Jadi gue nggak bisa beli trigger dengan peruntukan untuk kamera lain, karena itu tidak akan berfungsi. Misal ini gue pakai untuk di Nikon, ini nggak akan berfungsi. Nah ini ada yang 3 channel, ini yang 6 channel. Ya. Mungkin gue buka seperti apa bentuknya. Di video sebelumnya gue udah kasih tahu ini bentuknya ya, tapi ini gue coba kasih tahu lagi bentuknya seperti ini. Dan ini satu lagi yang Pro-nya adalah seperti ini. Ya. Nah, memang brand dari trigger ini macam-macam ya, banyak brandnya. Seperti Godox, kemudian yang lain lagi ya. Nah, ini ada, lihat ini ada beberapa channel nih, ada 6 channel yang ini ya. Ini cara hidupinnya ya, seperti ini. Ya, dari samping, ini juga dari samping. Nah, mungkin kemarin udah gue tunjukin juga ini juga dari samping, on off-nya di sini. Ya. Nah, di sini itu bedanya adalah di displaynya, kemudian di banyaknya channel ya. Jadi kalau ini displaynya di atas, ya, kalau kalian ada kamera, ini akan ditaruh di atas kamera ya. Seperti ini posisinya kalau ini kamera di bawah. Kalau ini posisinya begini ya. Oke, kira-kira itu ya. Nah, ini yang gue bilang tadi, sebaiknya kalian beli lebih banyak channelnya atau lebih banyak grupnya, itu lebih menguntungkan ya. Tapi memang harganya lebih mahal. Ini aja 3 channel dengan 6 channel itu harganya hampir 2 kali lipatnya dari ini ya, yang X Pro. Sedangkan X1T itu setengahnya dari harga X Pro, setahu gua itu ya. Nah, dan ini brandnya juga banyak ya, bukan hanya Godox, ada Yongnuo, ada Pixel, Nice Photo, dan lain-lain ya. GGC juga ada. Hati-hati kalian dalam memilih trigger ini. Dan mungkin ini gue pesan sekali lagi, di video sebelumnya gue juga udah pesan. Sebaiknya kalian kalau membeli ini ya, membeli trigger ini, bawalah kamera dan flash kalian. Kenapa? Karena kadang-kadang walaupun sama-sama untuk Canon, sama-sama diperuntukkan ke Canon, itu kadang-kadang hasilnya juga belum tentu bagus ya. Nah, gue ceritakan lagi kemarin di video kemarin, gue ceritakan bahwa ini pernah gue menghasilkan foto di atasnya tuh ada garis hitam, ya ada garis hitam 3 mili, dan itu sangat mengganggu dan nggak bagus hasilnya. Itulah kalian harus hati-hati dalam memilih trigger ini. Gua rasa itu ya informasi gua mengenai tips memilih trigger. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat kalian yang
mau menggeluti dunia fotografi, terutama fotografer pemula. Sekian teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.